Oke, selamat datang di channel Poki Poki Maca. Jadi kali ini saya akan mencoba berbagi tentang LK-LK yang ada di dalam PPG nanti agar bisa membantu Bapak Ibu yang sedang PPG saat ini dalam mengerjakannya. Sebelum kita mulai video, saya minta dukungannya untuk like, subscribe, dan komen atau share ke teman-teman yang sedang mengikuti PPG untuk kemajuan channel ini. Oke Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Mungkin sekarang Bapak Ibu sedang berada di LK 1.1 yaitu identifikasi masalah. Nah, pada identifikasi masalah ini Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk mengidentifikasi, untuk merenung ya Bapak Ibu ya istilahnya. Selama Bapak Ibu menjadi guru, masalah-masalah apa sih yang Bapak Ibu temui di sekolah ya tentunya. Bisa juga Bapak Ibu berdiskusi nanti dengan teman-teman teman-teman guru atau rekan sejawat tentang masalah-masalah yang ditemuinya. Kalau tergantung nanti ya, tergantung dosennya, apakah boleh itu masalah datangnya dari teman atau dari diri sendiri. Tapi lebih baik nanti masalahnya datangnya dari diri sendiri. Karena biar lebih gampang Bapak Ibu nanti untuk mengeksplorasi lagi nanti ke depannya. Nah, jenis permasalahan ini nanti dikelompokkan menjadi 6 permasalahan Bapak Ibu. Yang pertama ada pedagogi, literasi dan numerasi ya. Yang ini. Kemudian yang kedua ada kesulitan belajar siswa, siswa termasuk berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi ya yang saat ini digalakkan pada kurikulum Merdeka. Kemudian yang ketiga membangun relasi atau hubungan dengan orang tua siswa dan dengan siswa dan atau orang tua siswa. Kemudian yang keempat pemanfaatan atau pemahaman tentang model-model pembelajaran yang inovatif. Tentunya berdasarkan karakteristik siswa itu sendiri. Yang kelima adalah materi literasi, numerasi, advent material, miskonsepsi, dan HOTS, higher order thinking skill. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Nah, kalau saya dulu pada saat PPG, jadi dari 6 jenis permasalahan ini harus semua ada masalah yang ditemukan. Nah, itu dosen saya ya. Tapi teman yang sama dengan saya, sama universitas tapi berbeda kelas, berbeda dosen, kadang ada yang disuruh memilih. Misalnya pilih 2 permasalahan atau 3 permasalahan. 3 jenis permasalahan yang mau Bapak Ibu ambil, kemudian Bapak Ibu nanti dikembangkan atau untuk diidentifikasi selanjutnya. Nah, tapi untuk mempersiapkan diri kita bahas semuanya saja ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama jenis permasalahan pedagogi, literasi, dan numerasi. Ini yang sudah saya buat ya. Mungkin ada juga yang sama permasalahannya karena rata-rata permasalahan literasi dan numerasi di sekolah itu hampir sama ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu dari jenis permasalahan pedagogi, literasi, dan numerasi, adapun masalah yang diidentifikasi. Yang pertama adalah rendahnya minat baca siswa. Tentu ini memang sering terjadi ya, apalagi di sekolah di pedesaan banyak faktor yang menyebabkan. Kemudian 1.2 kurangnya keterampilan operasi hitung dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Misal kemampuan siswa dalam berhitung masih kurang, kemudian kemampuan memahami bacaan masih rendah, kemampuan siswa dalam menulis dan mengembangkan sebuah kalimat masih rendah, kemampuan memahami instruksi masih rendah. Jadi siswa diinstruksikan apa, dia malah melakukannya apa ya, tidak nyambung istilahnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian rendahnya minat belajar. Ini bisa masalah-masalah ini bisa dikelompokkan ke jenis permasalahan yang pertama. Kemudian untuk jenis permasalahan yang kedua, kesulitan belajar. Nah, ini harus Bapak identifikasi ya. Misalnya ada siswa Bapak yang kesulitan belajar di rumah karena dia sulit membedakan huruf B dan D. Nah, bisa itu termasuk ke dalam anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Kemudian juga ada siswa yang sudah kelas tinggi tapi membacanya masih belum lancar. Nah, itu bisa itu dimasukkan ke dalam kesulitan belajar ya anak-anak. Ya Bapak Ibu ya. Kenapa tidak dimasukkan ke literasi? Karena beda dia ini kita ambil kesulitan belajarnya. Kalau itu masih permasalahannya dia masih rendah dia, masih di kelas-kelas rendah. Kalau ini sudah di kelas tinggi.
Kemudian terdapat beberapa perbedaan gaya belajar. Nah, ini diferensiasi ya. Anak-anak itu kan tidak sama semuanya karakteristiknya. Ada yang suka belajar kinestetik misalnya bergerak, kemudian ada yang audiovisual kita putarkan apa namanya video sambil dia mendengarkan dia akan senang. Dia berbeda-beda. Jadi ini bisa dimasukkan ke dalam permasalahan yang kedua, jenis permasalahan yang kedua. Kemudian jenis permasalahan yang ketiga, nah ini membangun relasi hubungan dengan siswa atau dengan orang tua siswa. Ini terkait dengan orang tua siswa yang kebanyakan ya Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Mungkin permasalahan ini dialami saat daring ya. Saat COVID-19 itu sering mungkin ada beberapa teman-teman yang mengalami masalah komunikasi ini ya anak-anak ya Bapak Ibu ya. Kemudian orang tua siswa kurang memahami pentingnya konfirmasi dan komunikasi dengan guru. Nah, ini masalah saya yang saya temukan di sekolah saya ini. Jadi mungkin orang tua terlalu mempercayai apa yang dikatakan anaknya sehingga dia tidak konfirmasi ke gurunya dan ujung-ujung menyalahkan gurunya itu sendiri. Nah, itu ya Bapak Ibu bisa dimasukkan ke dalam permasalahan jenis permasalahan nomor 3 dan kemudian siswa tidak terbuka dengan guru. Jadi siswa itu tidak mau berkomunikasi dengan gurunya, dia tertutup. Dia sedang merasa sedih atau merasa apa dia cenderung diam, tidak mau berkomunikasi. Nah, itu permasalahan yang bisa dimasukkan ke dalam eh, jenis permasalahan nomor 3 dan yang terakhir adalah siswa acuh dan tidak sopan dengan guru ya. Kemudian yang keempat, pemanfaatan model-model. Nah, di sekolah Bapak nanti bisa Bapak Ibu bisa diidentifikasi nanti permasalahannya apakah sudah Bapak Ibu menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, kalau belum ya silakan tulis di sini identifikasinya misalnya kurang. Atau misalnya beberapa guru tidak bisa menyesuaikan antara model dan apa namanya? Dan karakteristiknya gitu loh. Misalnya siswanya suka kinestetik, pembelajarannya model-model inovatifnya tidak mendukung kinestetik siswa itu. Nah, misalnya modelnya ceramah. Nah, itu kan belum menerapkan model-model pembelajaran inovatif. Silakan Bapak Ibu tulis di sini masalahnya ya. Kalau saya di sini mungkin ada beberapa permasalahan, mungkin guru-guru sudah mencoba untuk menerapkan model pembelajaran inovatif, namun dalam penerapannya di sekolah, menjalankan sintak-sintaknya masih kesulitan ya Bapak Ibu ya. Karena memang kurang latihan dan kurang pembiasaan. Kemudian yang kelima, jenis permasalahan yang kelima adalah tentang literasi numerasi, advance material, miskonsepsi, dan HOTS. Jadi ini yang beberapa saya temukan permasalahannya, yaitu rendahnya kemampuan penyelesaian soal HOTS oleh siswa. Ya. Jadi siswa ketika dikasih soal yang jenjangnya higher order thinking skill, jadi yang memecahkan masalah dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau berpikir kritis, C4, C5, dan C6 itu dia masih kebingungan Pak Ibu. Mungkin kurangnya latihan ya. Saya juga sebagai guru menyadari mungkin kurang melatih siswa saya. Kemudian siswa mengalami miskonsepsi dalam materi perkalian dan pembagian. Konsep-konsep perkalian dan pembagian belum benar ya yang diajarkan dari kelas rendah sampai ke kelas tinggi. Tidak hanya murid, Bapak Ibu guru. Guru pun bisa. Kalau misalnya gurunya belum paham apa itu HOTS, ya bisa dimasukkan ke dalam permasalahan gurunya belum mengerti HOTS. Kalau misalnya gurunya belum mengerti HOTS, bagaimana anak-anak didik bisa paham ya tentang HOTS itu sendiri gitu misalnya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah dalam pemanfaatan teknologi dan inovasi. Jadi ini berkaitan dengan sarana prasarana mungkin Bapak Ibu ya kalau misalnya di sekolahnya banyak prasarananya sudah lengkap, misalnya seperti LCD, proyektor, apalagi sudah dipasang di kelas misalnya, ya itu mungkin tidak menjadi masalah ya Bapak Ibu ya. Tapi di sekolah saya mungkin permasalahan yang saya temukan atau bisa membantu Bapak Ibu nanti dalam mengidentifikasi, oh apakah ini sama dengan di sekolahnya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, siswa belum mampu mengikuti kegiatan berbasis teknologi. Seperti pada saat COVID itu, jadi kadang tuh siswa belum memiliki HP gitu ya. Bapak Ibu karena saya mengajarnya juga di kelas 3, jadi siswa belum memiliki HP, kebanyakan HP-nya dipegang oleh orang tuanya. Kemudian sinyal juga ya bermasalah Bapak Ibu. Kemudian hambatan-hambatan lainnya adalah untuk memakai teknologi dalam pembelajaran itu membutuhkan persiapan atau waktu yang lama. Nah, itu bisa Bapak Ibu nanti masukkan. Nah, kita sudah membahas 6 jenis permasalahannya dan 6
contoh-contoh identifikasi masalahnya. Nah, sekarang bagaimana sih cara kerjanya Bapak Ibu menganalisis? Jadi, saya contohkan beberapa saja ya. Misalnya, yang pertama, jenis permasalahan pedagogi, literasi, dan numerasi. Bapak sudah identifikasi masalahnya. Dari rendahnya minat baca, kurangnya keterampilan, kemampuan memahami bacaan masih rendah, kemampuan siswa dalam menulis, kemampuan memahami instruksi masih rendah, dan rendahnya minat belajar. Nah, ini Bapak Ibu perlu lagi analisis ya. Nah, satu hal yang ingin saya ingatkan di sini, jadi harus sejajar ya Bapak Ibu ya menulis penomorannya ya. Mumpung saya ingat di sini, jadi pada waktu itu dosen saya sangat ketat. Jadi kalau misalnya jenis permasalahan nomor satu, jadi di masalah yang diidentifikasi, tulisnya diurutkan 1.1, 1.2, 1.3, dan selanjutnya. Nanti kita menulis karya ilmiah Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua juga begitu. Misalnya jenis permasalahan yang kedua, penomoran lah 2.1, 2.2, dan seterusnya. Di analisisnya juga begitu ya, 1.1.1, 1.1.2. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Agar lebih lengkap nanti. Agar sempurna tugas-tugasnya. Oke Bapak Ibu, sekarang kita beralih ke analisisnya. Analisis identifikasi masalah. Misalnya yang pertama, rendahnya minat baca siswa. Apa sih yang menyebabkan dia rendah minat bacanya? Bapak Ibu perlu gali lagi tuh. Yang pertama misalnya, siswa cepat bosan jika membaca teks yang panjang. Yang kedua, siswa jarang memanfaatkan waktu istirahat untuk membaca di perpustakaan. Yang ketiga, siswa sering tidak mampu menjawab soal-soal yang diberikan pada jawaban yang sudah ada di buku. Nah, ini apa namanya dimensinya Bapak Ibu ya. Kenapa sih Bapak Ibu bisa mengatakan kalau rendah minat baca siswa itu rendah? Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan ini, siswa cepat bosan jika disuruh baca teks yang panjang. Kemudian pada waktu istirahat dia tidak pernah ke perpustakaan. Kemudian pada waktu dikasih soal, walaupun jawabannya sudah ada di buku, tapi dia cenderung salah. Nah, itu yang mencirikan rendahnya minat baca siswa. Ini sebenarnya seperti indikator Bapak Ibu ya. Kenapa misalnya sebagai contoh saja, kenapa sih orang itu dikatakan cantik? Misalnya, oh rambutnya panjang, matanya besar dan cerah, kemudian hidungnya mancung, bibirnya tipis, punya lesung pipit. Nah, itu misalnya ya Bapak Ibu ya, sama seperti masalah ini. Kemudian yang kedua, kurangnya keterampilan operasi hitung siswa dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa Bapak Ibu bisa bilang siswa itu kurang keterampilan operasi hitungnya? Ya karena di analisisnya Bapak Ibu nanti tulis siswa kurang mampu menganalisis soal cerita yang berkaitan dengan numerasi. Misalnya pada saat mengerjakan soal matematika, soal cerita matematika, dia cenderung lebih banyak salahnya daripada ketika dia hanya mengerjakan nomor soal matematika yang bukan soal cerita. Kemudian, ketika siswa sering menabung, misalnya kalau di sekolah yang masih ada kegiatan menabung, seringkali kebingungan menghitung total jumlah tabungannya. Nah, itu bisa nanti Bapak Ibu dimasukkan. Kenapa Bapak Ibu bisa menyebutkan siswa itu rendah dalam ini, atau dalam ini. Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh lagi satu aja mungkin ya, Bapak Ibu. Eh, nah ini, misalnya kesulitan belajar atau pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat beberapa perbedaan gaya belajar pada siswa. Kenapa Bapak Ibu bisa bilang gaya belajar siswa Bapak Ibu beda-beda? Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada siswa yang tidak suka kerja kelompok dan ada yang suka kerja kelompok misalnya. Kemudian ada anak dengan gaya belajar kinestetik ketika disuruh membaca akan gampang merasa bosan. Ya karena kan dia mungkin eh, terbiasa bergerak ya, sedang bergerak. Jadi kalau dia disuruh diam baca itu dia akan merasa bosan. Kemudian siswa lebih senang menonton video daripada belajar membaca. Nah, itulah yang nanti Bapak Ibu dimasukkan ke dalam analisisnya Bapak Ibu ya. Jadi pilih dulu jenis permasalahannya, kemudian identifikasi masalah apa yang ada di sekolah Bapak Ibu, kemudian baru Bapak Ibu analisis masalah yang sudah diidentifikasi. Ingat Bapak Ibu ya, penomorannya harus disesuaikan nanti. Oke, mungkin segitu aja video untuk LK1 tentang identifikasi masalah ini. Semoga bisa membantu Bapak Ibu yang lagi PPG. Dan semangat ya, ini baru awal-awal PPG ya. Jadi pada saat LK 1, 2, dan 3 itu kita masih bisa untuk tidak terlalu sibuk ya Bapak Ibu ya, masih bisa mengambil kegiatan-kegiatan lain. Nanti mungkin kalau sudah lewat misalnya LK keempat atau
dan seterusnya Bapak Ibu baru nanti akan merasakan apa namanya, ada sedikit tuntutan untuk bekerja lebih lebih cepat lagi. Jadi saran saya Bapak Ibu nanti eh, harus lebih dahulu mengatur strategi. Misalnya sekarang nih baru LK 1.1. Bapak Ibu harus sudah buat LK 1.2 dan 1.3 nanti Bapak Ibu. Agar Bapak Ibu bisa mendahului membuatnya. Waktu senggangnya nanti banyak. Jadi Bapak Ibu harus dahulukan dulu membuat misalnya. Nanti kita bisa mencicil-cicil tugas-tugas yang selanjutnya. Itu sih saran saya Bapak Ibu ya. Oke, sekian video kali ini Bapak Ibu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ingat jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta bagikan ke teman-teman yang sedang PPG lainnya. See you.